Langsung saja kepada Pak Joko Yuwono untuk bisa kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk menyampaikan materinya. Iya, Pak Joko bisa cerita juga bagaimana menggunakan media digital dan bagaimana sekarang hasilnya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Senang sekali nih Pak Indra, Pak Vena, teman-teman semua ya bisa bergabung di Zoom ini ya. Tentu saya mau mencoba nanti kita coba banyak diskusi, dialog gitu ya. Jadi supaya ini kan teman-teman sebenarnya sebagian besar sudah menjalankan bisnis agent properti ya Pak Indra ya. Ya kan, ini kan cuma lagi mau proses sertifikasi ya. Sertifikasi basisnya adalah supaya ada standar kompetensi gitu para agent properti di Indonesia, dan ini memang tahun berapa ya, 2017 atau 2015 ya, ketentuan yang harus mewajibkan sertifikasi ya. Jadi 2017, jadi relatif masih baru ya. Jadi akan sangat penting ya ini apa namanya sertifikasi ini ya, supaya di lapangan itu juga para konsumen atau masyarakat yang mau melakukan transaksi itu ada jasa profesional yang bisa melindungi semua kepentingan gitu. Saya mungkin nanti akan sharing aja ya, mungkin slide-nya itu sebagai panduan aja, lebih ke arah ditayangkan dari sana bisa ya, dari ya. Jadi lebih nanti coba kita banyak discuss gitu, ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya mungkin situ saya akan perkenalkan yang nama saya Joko Yuwono. Background saya itu lebih lama sebagai mortgage banker ya. Jadi hampir 15 tahun saya menggeluti pembiayaan rumah khususnya KPR ya, kan nanti juga saya coba share ke sana ya. Juni tahun lalu saya sudah selesai jadi mortgage banker. Saran Pak Indra, saya mendirikan property agent ya, supaya pengalaman saya terus kemudian teman-teman saya masih berinteraksi dengan saya, kurang lebih seperti itu backgroundnya. Jadi saya bikin kalau bahasa kerennya itu masuk ke bisnis properti langsung ya, end to end ya. End to end itu ujung ke ujung gitu, ya kan? Ujung ke ujung, jadi dari depan sampai belakang ya. Jadi kalau bahasa juga di marketing biasanya one stop shopping ya. Apa aja ada ya, tapi saya nggak mau bicara palu gada, palu mau gua ada. Enggak, jadi di depan saya punya property agent ya, didukung Pak Indra. Kemudian di tengah sederhana aja, kalau orang melakukan transaksi properti suka bingung kalau tidak ada uangnya kurang, misalkan dia butuh pembiayaan gitu kan. Nah, waktu butuh pembiayaan itu dia kan mesti cari ke bank kan. Nah, masyarakat atau bank itu masih dikesankan tuh angker gitu ya. Jadi orang akan kebingungan ya untuk memproses kredit di bank ya. Kalau bahasa saya itu, kalau urusan dengan bank apalagi mau minta kredit itu kayak nabrak tembok gitu kan. Jika saya buka jasa konsultan ya, membantu orang-orang yang butuh pembiayaan, kita yang melakukan bantuan untuk konsultasi dan juga memproses kreditnya ke bank tanpa dipungut biaya ya, karena saya bawa ke bank, sekawal sampai banknya approve ya, nanti banknya yang membayar ke kita gitu ya kan, seperti itu. Nah, nanti di belakang ya, di belakang itu ada digital marketing ya. Jadi kalau bisnis itu tadi Pak Indra ngomong banyak tuh tentang digital marketing ya. Terus juga digital marketing kan tentu perlu konten kan, perlu riset, perlu tahu tren pasar dan sebagainya ya. Kita juga bikin namanya REMI ya, Real Estate and Mortgage Institute. Jadi kita melakukan berbagai kajian, penelitian yang pengalaman 15 tahun menggeluti itu mesti kita share ke semua orang yang bergelut di bidang ini. Jadi lebih ke arah bicara mengenai properti, bicara juga mengenai KPR ya, seperti apa. Nah, kemudian
tadi digitalnya kita punya yang namanya Roma 21. Ya, Roma 21 itu brand kita. Itu sebenarnya rumah, A-nya itu huruf besar. Ya, kalau dibaca cepatnya kan rumah, tapi kan ini Roma. Ya, Roma 21 lebih ke arah tadinya mau rumah aja. Roma A-nya besar, kita khusus segmen ya premium market ya. Segmen premium market, tapi waktu kita mau beli domainnya itu sudah dipakai orang, ya kita kasih 21 ya. 21 apa? 21 itu kode telepon Jakarta gitu. Jadi artinya Roma 21 itu bisnisnya spesifik premium market ya di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kalau rumah.com, rumah 123 itu kan seluruh Indonesia ya, semua segmen. Jadi kita masuk ke segmen yang premium tapi khusus di Jakarta Selatan. Nah, Roma 21 ini menjadi belajar dari Pak Indra menjadi ujung timbak kita membangun brand dan membangun marketing. Jadi dia ada websitenya, ada portal properti ya. Portal propertinya ada, nanti ke depan ya anggota area ya. Itu kita undang untuk gabung ya, untuk melisting di portal kita ya. Seperti juga rumah 123, rumah.com gitu. Ya ada portalnya. Belum apa namanya, masih tahap finalisasi untuk versi aplikasi untuk Android maupun apa namanya iOS-nya ya. Udah hampir selesai sih, nanti bisa ada aplikasi ya kan di situ. Kemudian ada juga ya sosmed, Twitter, terus yang penting ada YouTube ya, YouTube yang baru kita launching 1 bulan ini. Nah di YouTube itu kita akan banyak talk show seputar dunia real estate sama mortgage atau KPR. Jadi nanti teman-teman bisa juga cek di YouTube Roma 21. Nah itu baru sebulan tapi sudah lumayan, Pak Indra sudah subscribernya udah hampir 1.400 dan beberapa postingan saya yang terakhir itu karena kita sudah mulai idenya itu kontennya harus kuat ya, konten itu kuat, konten yang ya kalau orang dengerin ada manfaatnya lah, kira lebih seperti itu. Nah itu yang tadi kemarin saya share ke Pak Indra ya, postingan saya dua terakhir itu yang kedua sebelum yang terakhir ini dalam nggak sampai seminggu itu sudah viewernya sudah 1.000. Terus yang baru saya posting kemarin ya tadi Pak Indra tulis itu sehari viewernya udah nembus 100 ya. Jadi awal-awal dulu tuh bisa dapat viewer 100 itu butuh waktu cukup lama ya, cukup lama, bisa seminggu, bisa ini bisa ini. Ya kita nanti akan kolaborasi dengan timnya Pak Indra ya, number 1 media properti di Indonesia ya, mesti harus bergandeng tangan gitu ya. Bukan sebagai kompetitor tapi sebagai partner gitu. Baik, itu kita perkenalan di awal ya. Mungkin saya nanti akan coba Pak Afrina dibantu coba lari ya. Untung ini ada slide-nya sekilas-sekilas saja. Lebih ke arah nanti. Saya coba untuk ini ya. Saya coba untuk materi-materi ini related dengan standar kompetensi. Karena ada standar-standar kompetensi yang harus dimiliki ya. Nanti kan di dalam uji kompetensinya kan ada tim asesor kan harus meyakini para agent itu menguasai bidang usahanya. Oke, kita mulai masuk ke waktu saya 1/2 jam ya, Pak Indra ya. Ya. Pak ya mungkin mudah-mudahan nggak sampai 1 jam bisa diselesaikan, dia bisa ada waktu untuk tanya jawab. Oke, silakan. Nah ini mungkin nanti sekilas-sekilas saja ya, agak basic mungkin. Teman-teman yang senior itu mungkin kok gini nggak apa-apa, ini kan pesertanya kan varian kan, ya kan, pelaku utama pasar real estate itu ada pembeli ya kan, pembeli itu ada biasanya nanti ada yang beli sebagai investasi, ada beli sebagai apa namanya ditinggali ya. Nanti di YouTube channel saya itu juga ada ulasan mengenai ini ya, tipe-tipe konsumen dan bagaimana cara membeli properti, ada cash tahap, KPR ya.
nanti bisa ini. Kemudian ada penjual, ya, penjual ini bisa developer ya untuk rumah baru, bisa juga perorangan. Nah, saya juga sudah ulas juga beda antara rumah baru dengan rumah second. Kalau beli rumah baru, rumah second gitu loh. Ya kan, tapi ini tadi kan saya akan lebih banyak ke sisi hubungannya dengan bank, ini baru awal gitu ya. Kemudian ada broker properti ya. Broker properti tentu yang menjembatani antara penjual dan pembeli. Oleh karena itulah perlu sertifikasi profesi dan etik ya, kode etik. Oke, next. Nah, ada perbankan ya. Perbankan yang menyediakan pendanaan kredit baik untuk developer ataupun untuk pembeli ya. Nah, ini nanti sebenarnya saya coba untuk singkat-singkat ya, kalau diperdalam kan waktunya nggak cukup ya. Jadi mungkin sekilas pengetahuan banyak orang nggak paham bahwa kalau beli properti itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu nanti mau berpartner dengan developer, pastiin developer itu punya partner bank minimal bank-bank yang top ya, bank-bank yang top main di KPR gitu kayak BTN, BCA, Mandiri, ya kan ada juga BRI, BNI yang sekarang digencar, yang lama pemain lama ada Bank Niaga gitu. Kenapa mesti harus mengukur dari partner developer? Karena bank itu kalau sudah developer itu sudah kerjasama dengan bank itu sudah menseleksi developernya, ya kan dari sisi legalitas ya, legalitas itu perizinannya dan sebagainya gitu, terus pengalaman developer, kemampuan menjualnya dia gitu loh, ya kan rata-rata kalau sudah kerjasama itu kita lebih aman, ya, banknya sudah menseleksi. Ini khususnya untuk developer-developer yang menjual properti dalam kondisi bangunan belum dibangun. Kan ada risiko dia nggak bangun, ya kan? Itu risiko yang paling besar. Gitu. Ya, jadi kalau kita menseleksi dengan bank yang bekerja sama, ya in case misalkan kita KPR kan, banknya akan mengawasi. Tapi sekarang Bank Indonesia sudah menstandarisir pencairan kredit KPR kepada developer itu harus based on progress daripada pembangunan, ya kan? Nah, nanti yang akan lebih rumit lagi itu kalau apartemen, ya kan? Kalau apartemen kan, kalau rumah kan satu-satu kan, probability untuk developer tidak menyelesaikan itu kan kecil sekali gitu. Lalu apartemen kan gimana gitu loh? Apartemen kan bangunannya 300 unit jadi satu gitu kan. Nah, itu mesti lebih hati-hati gitu. Itu pentingnya di situ. Mungkin bocorannya gini ya, sekilas benchmarknya itu kalau apartemen itu key suksesnya itu hanya satu sebenarnya, kemampuan developer menjual, ya kan? Sekaya apapun, banyak developer yang merasa duitnya banyak, dia pede bangun apartemen, nggak laku pun dia bangun, pasti ujung-ujungnya mangkrak dia. Ya sekuat dia duitnya apapun, nggak mungkin dia akan nggak laku nekat dibangun terus. Ya kalaupun dibangun pun pasti duitnya juga akan mangkrak kalau sampai selesai. Karena apa? Karena begitu apartemen selesai, itu kan persoalan bukan selesai. Dia kan butuh maintenance, butuh perawatan. Nah, kalau dia cuma jual 10%, 20%, dia sudah nggak laku, modalnya banyak, apalagi pinjam bank, gitu, ya, dia tiap bulan harus ngecek dana, itu akan susah, gitu loh. Jadi kalau saya selalu tanya semua orang, ya termasuk beberapa bos-bos di kementerian itu, Pak Joko, apartemen di Bekasi oke nggak? Di ini oke nggak? Saya bilang, Pak, kalau apartemen itu nggak penting, Pak, mau dimanapun. Penting developernya dulu yang dilihat. Developernya ini bisa jualan nggak? Ya, kalau nggak bisa jualan, ya mau siapapun, mau lokasinya di bagus pun, ya wassalam gitu loh, ya kan? Wassalam gitu. Jadi aturannya atau indikatornya itu adalah
kalau developer itu bisa jual minimum itu 50, kalau saya standar saya 60%. Kalau dia bisa jual 60%, itu udah aman ya. Jadi ya pasti selesaikan dan nanti unit dia itu akan bagus. Kira-kira gitu, ya kan? Nanti kalau ada agak berdalam bisa didiskusi supaya waktunya bisa keburu. Kemudian regulator itu ada Badan Pertanahan Nasional, ya kan? Itu yang mengatur ini. Kemudian ada Kementerian Pekerjaan Umum yang sekarang itu mensyaratkan tadi ya mengenai kalau transaksi batal itu seperti apa, ya, denda pengembaliannya berapa persen, itu diatur oleh Kementerian Perumahan Rakyat ya, Pekerjaan Umum ya. Kemudian Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ya tadi kan aku udah info ke Pak Afrinal tadi untuk BPN. Terkait juga dengan BPN ini, nggak tahu tadi sudah mungkin sekilas gini, yang poinnya penting itu adalah bahwa setiap transaksi properti itu selalu diawali dengan pengecekan ke kantor pertanahan. Nah, itu harus dipahami ya. Nah, itu biasanya sehari 2 hari ya kan. Nah, itu mesti pakai asli sertifikat, ya kan, mesti dipegang. Ya kan? Nah, pengecekan ke kantor pertanahan fungsinya apa? Fungsinya itu 2 yang utama gitu ya. Yang utama satu adalah mengecek keaslian sertifikat kita. Gitu. Sertifikat ini benar asli ya. Sertifikat itu kan sebenarnya secara by definisi itu kan salinan ya, atau turunan dari buku tanah. Jadi asli sertifikat itu ada sebenarnya di kantor pertanahan. Yaitu buku tanah itu. Ya, ini duplikatnya adalah sertifikat yang kita pegang. Itu nomor 1 yang akan dicek ke sana. Ya kan? Yang kedua fungsinya adalah untuk mengecek apakah ada pemblokiran atau ada sengketa. Ya kan? Ada sengketa hukum kan biasanya orang memblokir ya. Walaupun mungkin perkaranya sudah selesai tapi blokirnya belum dicabut, ya itu kita akan kesulitan nanti di dalam melakukan proses balik nama atau pendaftaran. Ya, seperti itu. Jadi ada 2 fungsi utama, ngecek keasliannya sama keamanannya ya dari legal aspek ya. Yang ketiga sebenarnya ada juga dari sisi sertifikat itu luasnya itu sudah pas dengan kondisi fisiknya. Nah itu kalau sertifikat lama, ya sertifikat lama itu yang warnanya putih atau gambarnya itu bola dunia, itu bukan yang belum hijau gitu ya. Itu kalau di situ ada namanya gambar situasi, jadi gambar di belakang sertifikat itu ditulisnya gambar situasi. Ya. Jadi kalau kan suka nanti harus ada penjelasan bahwa luas fisiknya kok nggak sama dengan luas sertifikat. Itu sangat dimungkinkan untuk sertifikat yang lama. Karena sertifikat lama itu mengukurnya gambar situasi, dia pakai perkiraan. Gitu. Nah itu biasanya kalau yang sekarang itu nanti kantor pertanahan akan mewajibkan untuk dilakukan perubahan sertifikat dan dilakukan pengukuran ulang. Ya kalau sudah pakai surat ukur itu berarti memang sudah pernah dilakukan pengukuran di lapangan, ya, luasnya relatif dia pasti sama dengan fisiknya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Joko Yuwono. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sampai kejumpa ya. Ini Pak siapa namanya? Pak Indra masih join itu rupanya. Pak Indra, iya Pak Indra masih ada. Bisa nutup acaranya Pak Indra itu. Baik Pak Indra. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian memandu acara dari pagi hingga sore ini ada banyak kekurangan, dan selamat beristirahat pada Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih pada Pak Indra selaku Ketua LSPR Indonesia dan juga Pemret Majalah Property and Bank, dan Pak Joko masih di sini. Terima kasih banyak Pak Joko dan teman-teman di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya.
Insya Allah kita tidak hanya kelas ini saja, kita biasa juga rutin mengadakan webinar ngopsor ya bersama Properti Bank. Jadi ikuti terus terkait diskusi-diskusi kita terkait dengan industri properti ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.